Sudah angel gayutan ini. Angel ditututi ya. Ada sampai Sidratul Muntaha, Pak. Iya, Sidratul Muntaha. Jibril, malaikat Jibril dia tidak berani mendampingi ya. Sudah Sidratul Muntaha. Maka Pak Kiai, ini agak serius Pak Kiai. Iya. Pak Izin. Pak Zin. Iya. Berarti Allah itu di situ Pak Zin. Maksudnya? Ya, di Sidratul Muntaha, fil Arsh gitu yang. Iya. Kalau menurut hadisnya itu kan malaikat Jibril sudah tidak mau mendampingi lagi. Suruh menghadap langsung ya. Jadi sekali itu ke arasnya itu malaikat Jibril sudah tidak mau mendampingi, apalagi minta dispensasi itu. Berarti kalau di mana Allah ya Allah, di mana Rasulullah bermi'raj gitu. Iya. Gitu. Nggak usah bingung. Jadi kok saya sering ada kebingungan umat gitu Pak Kiai. Oh begitu. Ya katanya Allah di mana-mana loh. Kok bisa di mana-mana gimana sih gitu saya sampai di mana-mana. Di mana-mana itu. Ya itu kan makna majazi ya. Jadi makna majazi di mana-mana itu ya kita di mana saja ya itu selalu dalam pengawasan Allah. Nah, gitu. Jadi Allah itu ya. Iya, terus berbuat jahat dengan sembunyi, tidak ada istilah mumpung tidak ada orang, nah ya. Atau berarti gini Pak, benar Pak Kiai? Berarti, halo? Iya. Berarti yang di mana-mana itu pengawasan Allah itu kemana saja sampai mana saja. Iya, karena di saat kekuasaan Allah menjangkau apapun dimanapun. Iya. Kekuasaannya meliputi, pengawasannya meliputi, kontrolnya meliputi gitu. Tapi nek kemudian ain Allah ya fisama gitu mungkin begitu. Jadi maka di sana Allah mempunyai sifat basirun ya. Nah, basirun. Nah, jadi itu mengawasi. Jadi di mana bukan di mana-mana itu jumlahnya banyak, nah gitu ya, bukan begitu. Dan ini memang kita sebagai penyuluh harus bisa menerjemahkan biqadri uqulihim. Nah gitu. Coba kalau kita, forum penyuluh gimana Pak Kiai? Ini kan kita di forum penyuluh. Iya. Jadi para ulama kecuali saya itu, para ulama. Jadi kita bisa mempelajari metode Nabi Ibrahim mengenal Allah. Ya, ketika Nabi Ibrahim malam hari melihat bulan, apa ini Tuhan saya ya, nah, gitu ya. Al-Qamar. Ya Qamar. Ketika pagi hari melihat matahari, apa ini ya Tuhan saya ya. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu mengadakan penelitian. Tuhan saya itu yang mana? Ya. Maka sampai ada pencarian itu. Ya Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah suruh menunjukkan kekuasaan. Terus ditanya oleh apakah Anda tidak iman? Ya tu'min ya. Jawabnya kan untuk memperkuat keimanannya. Ma'inna qalbi itu. Ma'inna qalbi sehingga diadakan suatu percobaan yaitu burung ya disuruh meletakkan di sana-sana ya itu. Jadi itu metode ilmiah sebenarnya. Itu kalau diterjemahkan metode ilmiah dalam rangka, nah itu padahal tingkatan Nabi Ibrahim itu masih ingin membuktikan untuk memperkuat keimanan di dalam hatinya. Jadi itu kalau dalam karya tulis ilmiah itu metode ilmiah itu. Maka diadakan suatu eksperimen ya, yaitu burung itu toh, burung disuruh motong-motong, ya, bagian-bagian, nah itu ya, utuh kembali. Ya bisa utuh kembali. Nah itu kan suatu eksperimen ya. Jadi penelitian itu besok kalau penelitian maka ada sub pokok bahasa yang namanya hipotesa. Jadi hipotesa itu akan membuktikan, jadi eksperimennya itu
dengan kenyataan jadi atau tidak. Jadi itu dimaknai dalam konteks ilmiah. Jadi memang hipotesa saya gini Pak, terhadap penyuluh itu Pak. Iya. Bahwa kalau terhadap persepsi Allah di mana itu bermacam-macam. Itu saya punya hipotesa gitu. Ternyata betul setelah saya wawancara gitu, bahkan alumni Al-Azhar aja ditanya juga malah nyalahkan itu. Nyalahkan saya itu Pak. Oh ternyata betul berarti variatif sekali ini. Ya, karena persepsi seseorang walaupun sama-sama sarjana agama misalnya, itu kan juga bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Nah, persepsi berbeda itulah interpretasinya juga berbeda. Bisa jadi karya ilmiah nggak Pak Kiai? Bisa saja, asal bisa membuktikan persepsi tentang Allah. Jadi maka referensinya ya harus dengan dengan referensi ulama-ulama tafsir yang ahli akidah. Kalam gitu Pak Kiai. Ya, jadi referensinya harus tafsir mufasir yang ahli dalam bidang teologi atau tauhid. Nah, nanti kan setiap umat Islam dengan aliran yang berbeda, yaitu misalnya ahli sunnah, syiah, mu'tazilah, itu nanti akidahnya kan beda-beda konsep akidah. Nah, dalam tataran ilmiah, dataran almiah, konsep yang berbeda itu bukan berarti salah. Loh, gitu. Jadi secara ilmiah harus mengakui orang lain memiliki persepsi dan pendapat yang berbeda, harus diakui. Jangan menyalahkan. Betul. Karena masing-masing memiliki referensi yang berbeda-beda. Apalagi kalau maksudnya meneliti, memang meneliti persepsi. Iya. Jadi persepsi, gitu. justru perbedaan-perbedaan itu menjadi dalam bahasa pembelajaran pengayaan ilmu. Nah, kaya ilmu. Ada program pengayaan. Pengayaan itu supaya santri menjadi kaya. Perbandingan tentang akidah. Oh, orang Syiah begini, orang ahli sunnah begini. Bahkan sama-sama ahli sunnah Pak Kiai itu macam-macam variasinya. Iya, karena tergantung referensi yang dibaca. Menjadi ramah ya Pak Yai, perbedaan. Iya, juga bisa saja. Maka orang ahli ilmi itu harus berpikir positive thinking terhadap Pak Yai. Contoh Pak Yen. Saya pernah ini tanya pada mahasiswa Al-Azhar itu ketemu di waktu liburan itu, bahwa ketika saya bertanya di mana Allah, itu saya disalahkan bahwa itu pertanyaan yang salah katanya. Loh, saya kemudian tanya, pertanyaannya kok salah kenapa? Karena menunjukkan bahwa Allah butuh tempat. Saya balik kemudian, siapa malaikat yang ditugasi untuk mencabut nyawa? Dia menjawab kemudian, saya kemudian, kamu kok nggak nyalah, antum kok nggak menyalahkan pertanyaan itu? Berarti Allah kan butuh malaikat gitu. Nah, kesimpulan saya kemudian sebetulnya bukan butuh atau tidak butuh, masalahnya kemahakuasaan Allah. Gitu saya menjelaskannya begitu. Tapi ala kulihal berarti persepsinya macam-macam itu. Macam-macam, tergantung referensinya. Maka kalau dinilai bertanggung jawab, nah tentunya referensi saya kitab ini ulama ini menjelaskan begini. Nah gitu. Sehingga orientasinya itu bisa dipertanggungjawabkan karena ada maroje atau ada beberapa referensi yang dibaca. Bukan, ya mohon maaf ya, bukan khayalan pikiran sendiri. Gitu ya. Nah, pikiran sendiri itu ada keterbatasan. Karena kita ini kan makomnya apa, level kita itu apa ya? Kok menafsirkan ayat atau kalimat, nah itu. Jadi menafsirkan itu kan harus tahu background-nya dulu, asbabun nuzulnya apa, konteks, iya.
Jadi memang menerjemahkan sesuatu itu harus didukung dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain. Ya kalau tidak gitu nanti kaku. Kalau kaku kan tidak enak ya. Ya, yang enak kan, iya, yang enak kan yang moderat ya, yang fleksibel. Mendata macam variasinya itu. Varian persepsi itu gimana? Varian persepsi, ya itulah. Jadi teman-teman yang sudah masuk berapa ini? 26. Kalau Bu Dokter sudah kelihatan fotonya belum Bu Dokter? Bu Dokter sudah kelihatan belum ya? Tak lihatnya dulu. Ini pada sibuk nih orang-orang. Dokter sudah masuk. Sampun. Sampun. Monggo Bu Dokter kita mulai aja. Sambil menunggu yang lain. 26. Dulu, yang penting sudah ada separuh. Quorum. Ya, sudah memenuhi. Yang penting ada imam dan makmum gitu aja. Dari forum jamaah. Ya gitu aja. Monggo Bu Dokter, silakan. Yang penting segera direkod di Sami-sami Bu. Wah, ya. Monggo. Monggo dimulai. Monggo Bu Dokter. Monggo Bu Dokter Esi. Panjenengan aja Pak. Kiai, Pak Jen. Ngeten ya. Oh iya. Ini kelihatan ada Bu Dokter ini kok. Oh iya. Tapi fotonya kok foto gerak kok. Berarti kan Biar lebih afdal Bu Dokter. Di mute itu. Iya, masih di mute itu. Ya, beliau kan hostnya malahan. Oke. Tapi beliau rendah hati masalahnya. Oh. Orang rendah hati. Mungkin sholawatan dulu Pak Yai. Oh, sholawatan. Dulu Pak Yai langsung kita ngikut. Saya punya alat untuk membantu pertemuan kita ini. Jadi penyuluh sebaiknya memiliki alat ini. Napa niki? Napa, Pak? Mode Bluetooth. Koneksi Bluetooth berhasil. Nah, dengar ya. Nggih. Koneksi Bluetooth berhasil. Iya, jadi ini ada speaker. Speaker ini saya Bluetooth dengan HP. Nggih. Nah, sebagai alat bantu ini tanpa kabel. Wireless. Iya, seperti wireless gitu ya, tanpa kabel. Betul. Ya. Jadi ini bisa dipakai untuk salah satu media pembelajaran. Fasilitas 4E itu Pak Kiai. Oh enggak. Nah itu. Jadi misalnya kita baca sholawat. Sekarang ini sholawat yang terkenal itu ya sholawat Tibil Qulub ya. Kaitannya dengan zaman sekarang ini. Nah, ini musiknya seperti ini. Tibil Qulub. Dengar tidak musiknya? Iya. Dengar, iya, dengar. Biola, ini musik. Dengar. Iya. Laki-laki jadinya. Ya, musik dulu, karaoke.
bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya. Jadi sebaiknya kita memiliki alat ini. Ini harganya 235. Namanya nopo Pak Yai? Namanya speaker untuk HP. Ini 2 speaker, berarti bisa stereo. Kalau yang speaker, kalau speakernya 1, itu harganya ya 80.000. Belanja online nyarinya apa Pak Yai? Di toko-toko HP itu biasanya ada speaker, gitu. Dan nanti di Bluetooth dengan HP kita, di pengaturan kan ada aplikasi Bluetooth. Nah, begitu. Jadi saya kemana-mana bawa ini, ke masjid bawa ini. Sebab ini nanti ada rekaman suara saya qiraah. Jadi bisa untuk membantu. Ya. Ini kalau double speaker. Kalau yang hanya 1 ya lebih murah. Jadi kita kalau untuk ganti itu aja. Nah ini kalau dipakai untuk ceramah pengajian puasa kemarin, sekali tampil sudah balik modal. Ya, Khutbah Id sudah bateri banyak. Gitu. Nah, contohnya kemarin nuzul Quran, saya punya rekaman di rumah begini bunyinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengar enggak suaranya? Dengar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kayak baru 17 tahun suaranya. Iya. Terus Marjet Pak Yai. Iya. Khalaqal insana min 'alaq. Allah. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Satu nafas. Subhanallah. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, cukup. Jadi saya kalau pengajian buat khutbah boleh nggak Pak? Khutbah? Iya. Ya. Kalau khutbah nanti memakai PowerPoint dibuat video biar tampak gitu. wajahnya. Nah, terus kita siapkan proyektor LCD. Sehingga jamaah itu tidak dingklok, tapi dingklok kan ngantuk. Ya. Jadi
boleh asal itu dipakai sebagai media. Jadi sebagai media aja. Oleh karena itu, ini sebagai media dan alat. Jadi saya kalau kemana-mana itu bawa HP, bawa ini. Sebelum adzan saya qiraah dulu. Saya buat rekaman di rumah dulu. Itu bisa untuk menghemat suara dan tenaga. Oh gitu. Jadi ada rekaman surat Ar-Rahman, Murattal, surat Al-Mulku, surat apa, sehingga nanti masjid itu akan menyuarakan Al-Quran. Masyarakat yang terdengar suara Al-Quran, ya insya Allah ya Al-Quran memiliki nilai kekuatan metafisik yang sangat kuat, yang dahsyat ya. Jadi seandainya ada musibah mungkin insya Allah itu terhindar. Oh gitu. Takbir saja bisa terhindar, apalagi Al-Quran. Ya. Ya itu. Jadi lebih penting daripada usaha yang lain, Pak Yai. Ya. Jadi penyuluh itu harus memiliki daya apa ya? Daya kreativitas yang tinggi. Gitu. Jadi kalau saya dulu waktu masih muda, kiai saya kalau ceramah saya diajak saya sebagai koriknya. Tapi setelah saya jadi ustadz penceramah, ya saya rekaman sendiri aja. Nah, gitu. Penjenengan kalau kebetulan punya ilmu qiraah, tilawah, ya. Ini saya beri metode biar dapat fadilah amplop juga. Gimana caranya? Saya kalau diminta khutbah nikah, saya terus memberitahu. Gimana kalau nanti kalau kesulitan mencari qori, tak carikan. Oh iya Pak Ustaz, cari Bapak saja, carikan. Nah gitu. Kemudian lewat WA kirim namanya. Ya. Misalnya Ahmad Zaki Mubarak. Ya, nama itu tak kirim. Ya. Nah, pada saat waktunya, ya protokol kan akan menyebutkan susunan acara. Pembacaan ayat suci Al-Quran nanti dibacakan oleh Ustadz Ahmad Zaki Mubarak. Khutbah nikah oleh Ustadz Dr. Rendes Hayaduri MAG. Pada saat pelaksanaan, yang namanya Ahmad Zaki Mubarak, kira-kira ada orangnya enggak? Tidak ada. Nah, padahal penghulu dan penyuluh itu teman kita, alumni diklat. Waduh, ada Pak Zen ini, gimana ini? Oh enggak, saya hanya tugas baca khutbah nikah, yang tugas penjenengan. Terus saya begini, dah laksanakan aja. Nanti koriknya saya rangkap. Oh gitu. Begitu ada dimulai, nama tetap Bapak Ustadz Al-Zaki Mubarak. Langsung mic saya ambil alih. Ya, apalagi cuma dipesan, Pak, ampun lama-lama. Oh kan, ayat aja. Ya. Ayatnya penghulu itu apa? Wamin ayatihi. Itu ayatnya penghulu itu. Itu dibaca satu ayat, ya. Lagunya langsung bayati nada jawab, nada tinggi seperti tadi. Jawab. Nah gitu. Kemudian langsung masuk salah satu lagu, misalnya Sobah. Terus awal makom. Terus jawab. Akhir lagi bayati kuflah, penutup. Shadaqallahul adzim, selesai. Pada waktu saya pulang setelah baca khutbah nikah selesai, kok amplopnya dua dikasihkan saya semua. Yang satu ada tulisannya, Ustadz yaitu Mubarak, yang dalam kurung qori, dua Ustadz Zainul Mage dalam kurung khotib. Kok diberikan saya semua? Wah, berarti ini penyuluh yang cerdas ini. Oh gitu. Lawang peluang masuk kasihkan orang lain ya. Kasih nama orang lain aja. Oh gitu. Jadi itu
strategi ya. Siasat ya. Ya, strategi dakwah. Kebetulan saya kan sarjana fakultas dakwah. Ya. Itu namanya Kalau doanya nggak ada sekaligus doa, wah dikamplok. Wah. Kalau perlu ditanyakan gitu. Nanti yang ada di mantai sih San. Ular-ular. Iya. Doanya nggak ada nih. Biasanya doa disuruh saya karena rata-rata yang jadi KUA dan penghulu sekarang itu rata-rata mohon maaf alumni diklat. Ya ketemu saya kan sudah bingung. Itu ini ada yang Jogja, siapa kenal Pak Ustadz Zainuddin yang sekarang jadi kasih pembimbas itu? Ya, betul. Iya, betul Sleman. Pak ya. Sleman itu. Itu ketika jadi KUA di Cangkringan, saya kebetulan saksi ponaan saya di daerah itu. Ketemu saya bingung, loh, kok Pak Kiai ada di sini? Loh, saya kan saksi. Wah, monggo Pak Kiai saja yang menjalankan. Oh jangan, saya saksi saja. Ya, mohon nanti Pak Kiai baca doanya. Oh ya, oke, nah, doa saya oke. Ini yang tugas penjenengan, nah itu Pak Zainuddin yang sekarang kasih pembimbas di Sleman itu. Jadi rata-rata penghulu dan KUA periode sekarang ini alumni diklat, ya BDK Semarang. Kan otomatis ketemu saya ya. Walaupun saya sudah tua kan ya jelek-jelek gurunya. Nah kan bingung mereka melihat saya. Loh, saya di sini tamu, kebetulan ponaan saya. Jadi ya monggo tetap penjenengan, tutup poksi jenengan kok mau serah ke saya. Ya, karena apa? Kebiasaan itu bisa terjadi di lingkungan pondok-pondok pesantren. Kadang-kadang penghulu terus menyerahkan kepada kiai, yang menyerahkan, yang melaksanakan kiai. Betul tidak kira-kira? Betul. Ya, mohon maaf. Menurut ilmu kediklatan, mohon maaf, yang punya kewenangan kapasitas seandainya tidak ada wali, itu kiai nopo penghulu. Penghulu, bukan kiai. Kiai itu tidak punya kewenangan dengan kapasitas untuk jadi wali, untuk menikahkan. Jadi mohon maaf loh ya, mohon maaf kalau beda pendapat. Jadi menurut ilmu kediklatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi tupoksi itu penghulu. Kok dipasrahkan kiai? Oh iya. Ya enggak pas. Ya kiai itu pantas saya lebih proporsional, yaitu dimintai untuk membaca doa itu ya gitu. Tapi kalau diserahkan kiai ini loh, mohon maaf loh ya, itu amit-amit podo karo petugas tidak resmi. Gitu. Jadi ya sebaiknya tetap seandainya tidak ada yang jadi wali, ya tetap jadi yang penghulunya, bukan tokoh masyarakat. Nah gitu. Pak Yai, maaf. Yeah. Untuk tradisi di Kota Pekalongan, Mangga Bu. sekali dengan kiai. Petugas dari doa sudah datang, kalau kiainya belum datang ya belum. Iya. Bahkan ketika kalau kiai sudah datang, tugas penghulu belum datang, itu dinikahkan dulu. Nanti petugas KUA kadang-kadang tidak ada harganya, tinggal nyatet saja saksinya siapa tadi, kayak gitu Pak. Nah, awas. Kembali tupoksi penghulu. Tupoksi penghulu tugasnya adalah minimal 2, mencatat dan mengawasi peristiwa pernikahan. Nah, kalau sudah dinikahkan dulu, penghulu tidak tahu ngawasi, mohon maaf, itu secara prosedur administrasi tidak berlaku. Gitu. Nah, gitu. Jadi ya sama-sama. Kalau kiai sudah rawuh, penghulu belum, ya ditunggu. Kalau penghulu sudah datang, kiai belum rawuh, ya ditunggu. Nah, gitu ya. Karena memiliki manfaat yang sama, menggunakan kiai karena masyarakat kepercayaannya seperti itu, sedangkan penghulu keberadaannya juga wajib ada karena sebagai tugas pokok mencatat dan mengawasi peristiwa. Kata-kata peristiwa. Nah, itu. Jadi orang kok terus jalan bubar, terus
Nah, saksinya gimana? Nah, kan sulit ini. Tanda tangannya gimana? Jadi ya harus dua-duanya. Anggap saja kiai itu kelompok ulama, yang penghulu kelompok umarok. Nah, dua-duanya harus ada. Nah, gitu. Memang masyarakat tertentu itu seperti itu. Ya mohon maaf, karena saya termasuk ya WI penghulu, ya saya tidak sependapat kalau dinikahkan oleh kiainya dulu, nanti penghulunya baru datang akhir mencatat ya, yang peristiwanya gimana. Apa betul tadi benar-benar terjadi sesuai dengan syariat dan undang-undang. Nah gitu ya. Sejauh mana dua orang saksi dalam pengawasan. Nah gitu. Jadi ya harus dua-duanya. Kiai belum datang ya ditunggu, penghulu belum tunggu ya datang, ya kiai ini harus nunggu. Coba kalau dengan kiai kira-kira bayarnya lebih banyak atau tidak? Yang menikahkan banyak malahan. Banyak, iya. Tapi kalau lewat penghulu malah tidak bayar. Lewat penghulu itu tidak bayar. Penghulu kok dibayar? Taruhannya jabatan itu nanti. Karena ini bedolan sudah bayar lewat bank 600.000. Yang lucu lagi, kalau nikah di KUA bayar napa mboten? 0%. Itu rugi KUA. Padahal mereka kadang-kadang datang membawa alat rekam video. Rupiah. Listrik ditancapkan di situ. Terus dekorasi ikut. Wah, itu saya aja menilai dulunya gimana kok gratis ya. Padahal listriknya nancep di situ. Pakai alat video, pakai rekaman ini itu kan ya juga bayar listrik gitu. Nah gitu. Jadi itu perlu kawan-kawan penghulu tingkat provinsi mengadakan semacam seminar apa-apa gitu ya. Istilahnya kerugian selama 1 tahun tentang daya listrik yang dipakai nikah di KUA. Itu perlu diperhitungkan. Nah gitu. Itu kan sudah Pak Yai. Itu sudah ditanggung oleh BOP listriknya diantaranya. Ya, betul atau tidak, ditanggung atau tidak. Kalau saya hanya sebagai pengamat, wah, lagi listriknya yang akeh ya. Kok enak malah nambah itu, Pak. Ya, wes gratis. Yang dilokalisasi aja satu item BOP itu ada untuk listrik. Bayar itu. Listrik itu. Oke. Ada ya. itu. Ya kalau memang ada ya, ya syukur. Ya. Kalau itu sudah ditanggung. Insya Allah nasional listrik itu. Oh ya sudah. Kalau ada bagian sendiri. Kalau memang ada item untuk biaya listrik ya syukur alhamdulillah. Kalau enggak ya jelas rugi itu ya. Secara finansial rugi. Kalau mereka bawa alat-alat kayak gitu. Gratis coba. Ada Pak. Iya. Dan kan kalau di kota itu dianjurkan nikah sekarang di balai nikah di kota itu di Jogja. Oh gitu ya. Keuntungannya apa? Yes, itu ya kan mengembalikan misi balai nikah semula. Oh begitu. Yes, supaya berfungsi. Maka sekarang KUA di kota yang ada 14 kecamatan di kota Jogja itu sekarang baru membenahi balai nikah supaya layak untuk supaya layak untuk ditempati. Dan sekarang sudah sejak kebijakan. Sekarang kan kota itu masuk WBBM itu diantaranya itu. Oh ya syukur. Saya lihat tuh di Banyumas ini kira-kira biaya listriknya sing nanggung sopo ya. Bawa alat-alat kayak begitu tuh kan banyak itu daya sedotnya itu ya. Ya kalau sudah ada, ya tinggal cocok napa mboten ya. Artinya klub napa mboten antara dia dicucuk-cucuk kan. Selama ini tidak ada masalah Pak Yai. Ya sudah. Makin banyak cucuk kan. Iya. Ya kalau tidak ada masalah ya monggo ya. Sekarang kembali ke laptop pripun Pak Yai? Ya, oke. Mari kita kembali ke laptop. Ya.
kembali ke laptop. Ya, itu Laptopnya variasi aja. blunker. Iya. Ya, itu iklan saja, iklan. Ya, iklan. Oke. Iklan ya kita tidak akan nikah lagi. Iya, betul. Kalau nikah lagi saya akan nikah di KUA saja ya. Nanti ketemu teman-teman alumni diklat itu kan, wah lagi kok malah Pak Ustadz yang mau nikah itu gimana? Ya udah apa-apa toh ya. Oh, gitu. Iya. Memberi contoh. Memberi contoh itu ya. Kalau memang situasi memungkinkan. Artinya sesuai contoh Nabi, yaitu istrinya meninggal dulu, terus menduda 2,5 tahun, terus mutasi dulu, jarak 490, Mekah Madinah itu kan. Jadi orang kota, kalau orang Semarang mutasi dulu ke Jogja. Papua. Iya. Karena apa? Kalau menikah dengan tetangganya nanti terjadi fitnah. Maka panjenengan kalau berdoa dalam sholat wala taftinna ba'dahu. Oh, gitu. Gitu. Kok seminggu istrinya meninggal terus nikah dengan tetangganya? Wah. Oh, ternyata. Itulah fitnah. Wala taftinna ba'dahu. Jangan kau jadikan fitnah sesudah istrinya meninggal dunia. Iya. Ini buku ini ada nih. Salah satu judul khutbah nikah. Jadi kalau beli buku 50.000 untuk khutbah nikah, khutbah Jum'ah, wah itu sudah jelas balik modal. Sangat murah sekali. Untuk peserta diklat? Oh ini ya, untuk kemarin 300 ya habis dibeli teman-teman penyuluh non PNS ya. Kalau penyuluh PNS kan sudah bisa membuat khutbah sendiri. Apalagi sudah pernah menerima khutbah dari Rindang. Itu kan dari Rindang. Iya. Ini apa judulnya nih? Slide ini. Makalah. Apa bedanya makalah dan makalah? Ayo. Ngopo? Ingat enggak? Ini referensi saya jawabannya Gus Dur. Makalah itu apa yang diucapkan kalau makalah itu tidak mau kalah. Ya, ini bukan pendapat saya, pendapatnya Gus Dur ya. Suatu saat Gus Dur diundang di seminar. Ada peserta tanya, Gus, biasanya kalau seminar kan ada makalahnya. Oh, ya. Ini kok tidak ada makalahnya gimana? Saya kan sudah bilang, saya akan menyampaikan makalah. Makalah itu kan berarti kan cuma ucapan-ucapan. Kalau makalah itu masuk dalam ranah KTI makalah. Nah, itu. Jadi Gus Dur jawabnya gitu. Saya niru Gus Dur. Ini forum nuzul Quran. Iya, makalah itu tanpa naskah. Apalagi Gus Dur ya. Gus Dur itu ketika orang-orang pada nyambut, dia itu entah tidur betulan atau tidur edok-edokan. Begitu nanti ada pertanyaan, dia nyambung. Nah itu tidurnya Gus Dur. Mungkin ya tidur, karena beliau kan sibuk. Malah bilang, satu tidurnya kalau di forum seminar seperti ini, saya bisa tidur. Kalau di rumah tidak bisa tidur katanya. Jadi makalah itu umumnya tidak memakai naskah. Nah, gitu. Makalah, ceramah, pengajian ini nuzul Quran di salah satu Masjid Al-Muhajirin Banyumanik. Nah, ini juga lucu lagi. Masjid di sebuah kecamatan. Kok namanya Masjid Raya Muhajirin Banyumanik? Betul enggak kalimat ini? Masjid Raya Al-Muhajirin Banyumanik. Nasional ini. Saya tanyakan, ya, saya jadi warga baru di Banyumanik, saya tanya, Pak, masjid jenengan kok Masjid Raya Al-Muhajirin Banyumanik itu sebabnya apa? Dekat jalan raya. Iya, jawabannya gitu. Karena depan dan sampingnya itu jalan raya.
Padahal raya itu tipologi masjid. Masjid tingkat provinsi namanya masjid raya. Contohnya di Semarang, Simpang 5. Waktu penyuluh itu non PNS dikumpulkan itu kan di sana. Itu ada Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah. Nah, itu betul. Lucu lagi sekarang ada Masjid Agung Jawa Tengah. Coba. Agung kok Jawa Tengah itu? Gimana itu? Jalan Gajah apa ya? Sleman. Iya, Jalan Gajah itu. Jalan Gajah. Itu. Agung itu kan kabupaten kota, tipologi agung kota. Dan umumnya, coba Masjid Agung Panjenengan namanya apa? Di papan tulisnya itu. Masjid Agung Wahidin Sudirosoto. Ya, betul. Kemarin di Kendal, Masjid Agung Kendal. Masjid Agung Rembang. Masjid Agung Demak. Berarti belum ada namanya itu. Agung itu kan nama tipologi. Yang bagus seperti saya waktu mengajar di Purbalingga. Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Ini ada enggak yang dari Purbalingga ini? Masjid itu dikuasai umat Islam yang bergaya Salafi. Ya. Jadi orangnya rata-rata berjenggot, celananya ya tinggi, sarung tinggi. Maka saya, saya selama seminggu biasanya maghrib, isya, subuh jamaah di situ. Ya, sarung saya menyesuaikan saya angkat. Kalau saya pakai celana, ya celana saya selesaikan, saya gulung. Nah, gitu. Biar saya dianggap minna. Ada minna, ada minhum. Nah, gitu ya. Gitu. Kalau saya gitu. Jadi saya kalau masuk ke masjid itu saya menyesuaikan masjid ini dikelola wong NU apa Muhammadiyah apa LDII apa Salafi. Nah, itu saya biasa menyesuaikan. Kalau orang NU biasanya memakai patches hitam, patchesnya itu agak diginikan. Nah, diginikan. Lihat saya enggak ini? Ya. Ini. Ya, gitu. Seperti Gus BH itu loh. Di belakang kan. Ya, Gus BH itu kan patchesnya kan di belakang kan terus. Itu gaya pesantren kan gitu. Oh, gitu. Pak Margianto itu. Ya, gitu. Ini. Tapi kalau kita dengan ya, tapi kalau di masjidnya orang Salafi, sebaiknya jangan memakai patches hitam. Wah. Mereka kan patchesnya kan itu yang kupluk-kupluk yang bunder-bunder itu. Seperti di Makolah itu ya. Ya, kupluk seperti ini. Sok malah mboten ngagem sok-sok. Ya, kadang-kadang betul. Ya. Cuma saya yang tidak bisa meniru. Ya, kalau soal sarung, celana saya bisa itu. Jenggot aku randuwe. Ya. Jenggotnya aku sing randuwe. Ya. Saya kan tidak berpotensi bulu di muka ya, nggak punya jenggot, nggak apa-apa. Bulu-bulu. Ya, jadi jenggot niku anu Pak Yai, jenggot niku dalam keluarga bisa 4 cat 5 sempurna buat istri. Oh gitu ya. Vitamin. Iya, iya bisa untuk apa ya? Stimulasi ya, menambah stimulasi. Stimulus. Nah, ya, jadi ini makolah. Jadi kita kalau ceramah tanpa teks itu namanya makolah. Nah, gitu. Walaupun makolah sebaiknya ya runtut, ya, dan tahu waktu. Runtut ada semacam segi pengertiannya, tujuannya, dan kesimpulannya, nah, gitu ya. Jadi menurut saya tidak asal, tidak yang penting ceramah. Tapi harus ceramah yang penting. Apalagi kalau dalam rangka sholat tarawih itu kan dibatasi. Paling lama, ya itu ya paling lama itu ya 15 menit. Ini sih usul Quran 15 menit itu baru sampai apa itu? Gitu.
Ya, jadi ya langsung benar-benar ceramah yang penting-penting, bukan yang penting ceramah. Baru sampai gua kira. Nggak sampai gua kira itu. Paling-paling ayat. Maka membaca ayatnya saya bawa rekaman tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi. Terus saya tutup dengan sholawat Nabi itu. Assalamualaikum. Itu kan Iqra ya Muhammad, nah, gitu. Jadi sifatnya tidak begitu materi esensialnya hampir tidak ada. Karena kondisi 15 menit nuzul Quran itu materi apa ini? Gitu. Sedangkan jamaah pikirannya wah aja suwe-suwe iki wis traweh kesel, nah, kan gitu. Jadi kita harus tahu ilmu jiwa jamaah. Nah, gitu. Jadi kalau nuzul Quran dibatasi 15 menit di forum jamaah sholat tarawih. Waduh, itu sebenarnya mendolimi penceramah itu. Ya. Penceramah itu yang enak itu paling tidak 1 jam. Nah, itu enak. 15 menit itu baru bicara apa ini? Nah, langsung kayak di TikTok itu sebentar sekali. Iya. Jadi sehingga kurang variasi ya. Kelihatannya kurang variasi. Kalau yang sifat ceramah itu mestinya kan ada seni-seninya, ada sholawatannya dan lain sebagainya. Nah, ya, mari kita menyimak kembali. Ini yang sudah panjenengan alami. Ya. Jadi kalau panjenengan mengajukan daftar usulan penetapan angka kredit atau disingkat tadi DUPA itu, unsurnya ini. 1, pendidikan garis miring diklat, syukur dan diklat. Pendidikan yang linier. Kalau penyuluh S1 penyuluh atau sarjana agama. S2-nya kok sarjana manajemen MM. Nyambung betul. Betul, tidak linier itu. Nah, kalau saya kan dulu kan Dokter Andes Sawah Dakwah. Ya, terus MAG nyambung itu. Ya, jadi hendaknya yang linier, punya S2 tapi kok bukan agama. Misalnya manajemen, magister manajemen atau kebidanan. Ada yang kebidanan. Karena penyuluh MPD, Pak. Apa? Kalau MPD? MPD. Nyambung nggak, Pak? Dari Ya. SAG ke MPD. Ya, MPD-nya jurusan apa dulu? Kalau pendidikan. Iya, mestinya manajemen pendidikan Islam. Nah, begitu. Itu Ya, nyambung. Islam. Sekarang MPDI. manajemen pendidikan Islam itu gelarnya MPD, Pak. Bukan MPDI lagi. Oh, ngater. Ya. Yang penting ijazahnya itu nyambung, ya. Nyambung. Di ijazah itu kan ada konsentrasi mata kuliahnya. Nah, jadi atau begini, pura-pura tidak tahu, yang penting dimasukkan ke unsur utama. Pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu, dan tempo nilainya juga tidak ngerti. Ya, berhasil. Lumayan. Nasib Lumayan. Jadi, iya, sebenarnya penyuluh semakin tinggi pangkatnya, itu semakin pinter membuat dupa. Sedangkan tempo nilai orangnya ganti-ganti, belum tentu tahu. Gitu ya. Jadi coba-coba aja. Kalau tidak linear, ya mestinya masuk kepada penunjang. Nah, gitu. Diklat juga begitu. Terus kalau penjenengan, ya ini ada orangnya ndak ini ya. Penyuluh ikut diklat calon penghulu. Bisa untuk unsur apa ini? Ada loh tahun kemarin itu. Dari penunjang, ya. Mestinya kalau penyuluh ikut diklatnya ya diklat KTI penyuluh. Nah gitu, nyambung. Nah, gitu. Tapi pura-pura tidak tahu aja, kirim aja. Ya, muka-muka tempo nilai wonge ya ora patek teliti.
Dungo. Iya toh. Yang penting ono bukti sertifikat difotokopi dilegalisir. Muga-muga ngono wae. Ya, teori ya gitu. Jadi pura-pura tidak tahu. Nah, karena sudah di kota sudah tahu. Ketimpak di sini. Ada sistem penilai ya Pak yang ikut ini. Iya. Mas Amin. Direkam tenan Hakim juri MTQ penilai itu kan ada salah satu unsur dari penyuluh yang pangkatnya tinggi misalnya kan, atau anggota ketua Pokjalo. Nah, sudah tahu akhirnya ya kalau tahu ya gini, tim penilai pura-pura tidak tahu, masuk sama temannya tega. Niki Pak Yai, masalah diklat MTQ hakim juri itu ada, itu penyuluh biasanya suruh ikut Pak. Diklat itu pripun Pak niku Pak? Iya, pura-pura tidak tahu, kirim aja. Ya. Lakonnya pura-pura ini. Gitu aja gitu. Itu nanti ada unsur gini ya. Unsur gini, unsur bejo dan tidak bejo. Gitu. Yai. Kalau dikembalikan Pak. Gini Pak Yai. Kalau penyuluh tapi sering dilibatkan oleh mitra kita itu kan di Balitbang itu yang diundang untuk kegiatan misalnya pembahasan tentang policy brief, tentang hasil penelitian, misalnya pemberdayaan zakat, infak sedekah untuk masyarakat. Kemudian kadang dilibatkan untuk kegiatan misalnya hasil uji penelitian itu gimana Pak ya? Itu sertifikatnya itu laku nggak itu? Ya, sertifikatnya kan nanti kan ada bunyinya. Makom penjenengan atau status penjenengan selaku apa? Misalnya selaku peserta. Nah, peserta ya bisa berarti semacam peserta seminar atau peserta fasilitasi apa gitu ya. Nah, itu nilainya 1 masuk penunjang. Berarti pesertanya itu apa namanya? Sebagai pesertanya itu ya. Sebagai peserta. Bukan konten apa namanya? Materi. Seminarnya ya. Jadi kalau itu masuk apapun masuk penunjang. Ya, misalnya penjenengan itu kan penjenengan kan juga mitra BKKBN ya. Ya, itu sering diundang ke sana. Nah, itu bentuknya kan seminar, itu penunjang nilainya 1. Seandainya penjenengan ngisi pengajian kalau ke instansi ya. Ya, itu jadi pengajian itu tidak termasuk forum seminar. Tapi ya gimana ya, dihapusi aja. Ya kali mawon. Sertifikatnya dibunyikan. Ya, sertifikatnya berbunyi seminar. Sertifikat ya. Jadi narasumber gitu ya. Ya, menjadi narasumber seminar pada pertemuan. Nah, gitu, pertemuan, jangan pengajian. Temuan Dharma Wanita itu. Gitu. Jadi sertifikatnya membuat sendiri. Insya Allah nanti saya aturi format sertifikat ya. Nanti tinggal lewat WA saja. Nah, ini lagi Pak Yai, biasanya narasumber binwin ketika di KUA mengadakan penasehatan pripun ya ini? Nah, fasilitator ini sebagai fasilitator ya atau narasumber. Fasilitator itu narasumber. Itu sesuai dengan tupoksi. Sebelum nikah itu harus di binwin dulu itu selama 10 hari. Ya. Itu kursus catin. Ya. Awas lo, kursus catin. Nanti jangan terus kepengen sering kursus catin. Ya. Itu berarti penjenengan sebagai narasumber. Maka membuat sertifikat sendiri ya, bunyinya narasumber dalam pelaksanaan bimbingan, kalau perlu ditambahi bimbingan dan penyuluhan pada kursus calon pengantin. Nah, gitu. Jadi kalau bisa kata-kata BIMLUH itu selalu menempel di situ. Buat sendiri ya notnya. Ya, buat sendiri formatnya. Nanti minta tanda tangan KUA-nya. Nah, gitu ya. Bilang aja Pak, ini kegiatan kan sudah saya laksanakan. Cuma ini hanya bahasa administrasi aja kok.
mohon ini. Ya, nanti kan ditanya, loh, ini kok seminar toh? Kan bukan seminar. Lah, Pak, ini kan cuma bahasa administrasi aja. Pekerjaan kan sudah saya jalankan. Oh iya aja. Nah, gitu aja. Ya. Masuk KUA atau pengurus? Iya. Terus malin gitu ya, biasanya banyak teman-teman di Polres itu ketika Bapak polisi mau nikah itu biasanya di Polres diminta untuk menjadi itu narasumber. Itu pribadi. Ya. Jadi yang penting ada bukti fisik, sertifikat berbunyi narasumber pada seminar apa. Kalau perlu diberi kata-kata bimbingan dan penyuluh apa, nah, gitu. Oh iya. Jadi nanti kalau ditanya sana, loh Mas, ini kok seminar toh? Lah, nun sewu Pak, pekerjaan kan sudah saya laksanakan. Ini hanya bahasa administrasi saya saja. Oh gitu ya, ya gitu. Tanda tangan, ya, tanda tangani stempel langsung segera pamit. Jangan ngobrol di situ. Saya ngobrol di situ dibahas lagi nanti. Biasanya di Polres biasanya ketika aparat kepolisian mau nikah itu biasanya benar itu diminta untuk menjadi narasumber biasanya. Iya, gitu. Jadi segi aktivitas pekerjaan dijalankan, dari segi administrasi dikemas dalam bentuk seminar. Kan yang dikirimkan kan sertifikat, buatan foto apa MMT-nya kan tidak dikirimkan. Nah, gitu. Jadi kita matur saja, ini demi untuk memenuhi kegiatan saya secara administrasi, bunyinya biar ada nilainya, saya sebagai narasumber seminar ini, bimbingan ini. Oh ya. Nah, kita kan mesti, mereka kan ya tahu ya, dalam rangka saya untuk kenaikan pangkat, mohon dibantu Pak. Nah, gitu. Saya kan sudah membantu kegiatan ini. Nah, nanti kan otomatis, oh iya enggak apa-apa. Memang bahasanya seperti ini. Nah, gitu ya. Pak Yai, ini saya kembali ke materi jenengan yang slide itu pendidikan atau diklat itu. Oke. Itu sertifikat. Ini teman-teman di kota yang lain mungkin juga sama kasusnya. Ini banyak ketika PAK ngajukan itu pendidikannya ada yang sudah pasca sarjana itu. Iya. Nah, kebanyakan teman-teman di kota ya terutama ini di Jogja ini banyak yang sudah pasca sarjana tapi lulusnya itu sebelum diangkat sebagai PNS. Nah, kemudian ketika itu dimasukkan lahir sebelum nikah. Belum nikah. Itu selalu gagal Pak Yai di nah itu nggak ada kebijakan karena secara logika kan diuntungkan sebenarnya instansi Kemenak itu ada orang yang sudah S2 kemudian kita logikanya diuntungkan tapi ternyata ditolak terus ketika saya mau naik pangkat itu ditolak alasannya lulus sebelum sebelum PNS. Iya. Pak Yai itu. Sebenarnya alasannya bukan itu. Alasannya tidak ada surat izin belajar. Iya. Itu podo karun ku wau, gitu. Lalu ngurung nikah kok wis lahir anake. Itu namanya tidak at-tartib, ya. Kan mestinya tartib itu pelamar dulu ya, nikah dulu, baru jima ya, baru hamil. Hamil. Iya. Lahir. Baru jadi, ya itu namanya tidak tartib. Kalau sholat wudhu tidak tertib kan tidak sah. Jadi sudah rukun. Jadi betul, alasannya sebenarnya bukan itu. Alasannya penjenengan tidak memiliki surat izin belajar. Tapi ngoten Pak Yai, kalau logikanya dibuat sederhana misalkan karena ini ya memang menguntungkan bagi instansi memang gitu. Nah, misalnya kalau hanya pertimbangannya hanya rukun dupak dan tidaknya karena belum lahir tadi misalnya, itu kan bisa diamandemen gitu aturannya. Wis lulus misalnya gitu, misalnya nyun sewu pripun nih kalau mawi ngoten lho nyun sewu nih. Jadi kebanyakan gitu. Bahkan ada yang begini, orang Semarang kuliah di Jogja. Nah, itu bisa tidak diakui karena jarak tempuhnya lebih 60 kilo. Berarti ketika kuliah meninggalkan tugas pokok sebagai pegawai negeri, itu pun sampai ke situ, gitu ya. Maka kalau penjenengan kuliah itu harus kalau bisa di daerahnya sendiri.
maka di Jawa Tengah terjadi problem. Kabupaten yang tidak punya perguruan tinggi, mohon maaf, zaman dulu kabupaten Blora, sehingga penyuluh Blora tidak ada yang S2. Kuliah di Semarang jarak tempuhnya lebih dari 60. Tidak akan keluar surat izin belajar. Oh gitu. Jadi memang di sisi lain kalau mengikuti administrasi ya rugi. Nah, kalau mencari keuntungan ya keuntungan yang lain. Dengan S2-nya itu ya nanti kan sering dipanggil ceramah, pengajian, ya itu kan kredit koinnya kan di bannernya dipasang LCMA. Jadi sebenarnya itu tidak memiliki surat izin belajar. Sedangkan surat izin belajar itu disesuaikan jarak tempuhnya. Iya. Jadi kalau orang Semarang kok kuliahnya Jogja, oh berarti sering meninggalkan kantor. Gitu. Jadi memang ada beberapa kasus yang disampaikan Pak Margianto itu benar ya. Tetapi itu dulu juga pernah ijazah itu diajukan untuk PAK, kemudian dihargai nilainya cuma 5. Nah, kalau ada izin belajarnya maka nilainya jadi 50. Iya. Yang pertama itu. Yang kedua, pengalaman yang pernah saya alami itu memang saya harus menunda untuk wisudanya sampai hampir 2 tahun menunda untuk ikut wisuda itu karena kan nunggu surat izin belajar dari pusat itu segera turun. Betul. Akhirnya begitu turun, ya sudah saya baru ikut wisuda gitu. Iya. Karena saya punya pikiran nanti kalau tadi lahir sebelum nikah tadi sebelum akad udah lahir tadi nggak laku ya. Nggak nanti dia cuma 5 gitu. Iya betul. Akhirnya, jadi kalau nilainya tidak penuh itu dihargai sebagai penunjang. Iya. Ya masih lumayan ya penunjang. Cuma 5 itu. Lumayan. Ketika izin belajar turun, kemudian saya wisuda, kemudian dapat ijazah, tanggalnya itu kan setelah izin belajar turun, akhirnya 50. Cuma begini Pak Yai, ada ya semak dilematis juga. Waktu itu setelah selesai itu kan kemudian dapat tawaran beasiswa untuk S3, beasiswa itu. Tapi kadang-kadang kita berpikir begini, penyuluh ini kelihatannya kan belum butuh S3, ini belum butuh dokter. S3. Gitu ya. Nah, akhirnya ya dengan berat hati kita akhirnya nolak juga gitu, nggak kita ambil gitu, karena khawatir juga karena pengalaman izin belajar S2 saja agak lama, nanti ya bagaimana dengan izin belajar S3, kemudian bagaimana dengan S3 itu kemudian misalnya dokter, sementara dokter jadi penyuluh aja tingkat kecamatan, ini akhirnya kan juga kadang mikirnya mubazir juga kadang gitu. Iya. Ya begini. Sayang Jane, sayang. Begini. Seandainya saya jadi dirjen, ya. Wah, amin. Dirjen itu penyuluh nanti sebelum orasi, sebelum jadi utama harus berijazah S3. Wah, sip. Contoh seperti di Widya Iswara. Widya Iswara itu sekarang kalau mau utama harus memiliki ijazah S3. Jadi seandainya dulu itu penjenengan itu kok beasiswa S3 dijalani untung jagani besok kalau ada perkembangan zaman kalau menjadi penyuluh utama harus S3. Nah sekarang penjenengan tanya, Bapak Zen kok belum S3 kok sudah utama? Nah itu. Ya, saya ini termasuk ada min fadli rabbi. Subhanallah. Begini, saya sudah mendengar kata-kata itu. Ya, sudah mendengar. Maka sebelum kata-kata itu berupa SK, saya lari cepat. Diumpamakan saya berangkat ke kantor, sebelum polisi berdiri di pinggir jalan, saya sudah sampai kantor. Nanti kalau pulang, malam setelah polisi itu pulang. Aman saya.
Maka saya ini termasuk WI walaupun tidak S3 sudah bisa menjadi utama. Maka jawabannya ada min fadli rabbi. Atau gini Pak Yai, itu bahasanya basarun lakal basar. Iya. Jadi begini, lain kali kalau ada penawaran yang nama ilmu itu kesempatan, ambil aja. Walaupun penjenengan tugasnya di kecamatan, ya apa-apa. Ya, tugasnya mestinya kan harus di tingkat kabupaten minimal atau di provinsi. Iya. Pak Yai. Kalau saya di Sleman itu kan ada 2 yang sudah doktor penyuluh. Iya, bagus. Nah, akhirnya dia yang satu lari ke dosen di UIN ya, dijaga. Bagus. Tapi ya itu tadi katanya harus ngikuti dari awal lagi dari turun. Itu. Yang pertama. Kalau Pak Mahlani gimana? Pak Mahlani? Pak Mahlani sudah 4 C sudah ya? 4B dia mau ke 4C kelihatannya. Oh gitu ya. Iya. Ya, kalau yang satu dokter itu yang teman di Sleman ya. Khusus ini Sleman ini 2 yang dokter. Satu dokter kemarin baru lulus, penyuluh juga. Ya, kalau salah 3C, 3D ya. Iya. Nah, akhirnya dia sekarang lagi proses untuk nyari ini perguruan tinggi untuk dia mengabdi ke perguruan tinggi untuk melimpah ke dokter. Melimpah dari dosen. Jadi, kalau saya jadi Kakanwil tidak akan saya beri lolos butuh. Wah. Itu kebanggaan Kakanwil bahwa penyuluh kami ada yang sudah S3. Oh gitu. Nah, nanti akan saya carikan peluang-peluang. Misalnya mengajar para penyuluh di Pusdiklat. Gitu. Mohon maaf, seperti saya ini termasuk WI terbang. Saya kadang-kadang diminta mengisi di Ambon, di Bali, di Surabaya. Karena WI penyuluh yang 4E kan langka. Gitu. Jadi seandainya saya Kakanwil di IY, tidak akan saya beri lolos butuh. Dia lari ke kampus ya. Malah saya kadang cukup di sini aja memperkuat pasukan Pok Jaluh di kota Jogja. Nanti akan kami carikan peluang-peluang. Anda mengajar di sana, seminar di sana, kan sering Kakanwil itu dipanggil ke Jakarta. Nah, nanti kan penjenengan akan dipasarkan di sana. Kami punya penyuluh doktor. Wah, nanti kan penjenengan dipasarkan di Dirjen Bimas Islam. Dipromosikan dalam bentuk apa? Oh, menjadi tim penulis pedoman apa. Itu kan uang banyak itu. Yang penting kredit poinnya. Dan itu juga ada kredit poin. Jadi sebenarnya itu hanya, padahal penyuluh sekarang kan sudah bisa 65. Mengapa harus capek-capek ke kampus? Padahal pangkatnya turun, gitu. Dan bersaing dari 3A. Iya, dan bersaing dengan orang kampus berat. Orang kampus itu kan orang-orang yang memang sudah pembibitan jadi dosen. Jadi sudah, apalagi sudah banyak yang kuliah di luar negeri. Ya, kalau kita kan kuliahnya kan dalam negeri, akhirnya minder, gitu. Jadi enak di sebuah tempat kita itu memiliki makom yang tinggi daripada tempatnya kita mewah enak sebelah yang kono menangis, gitu. Jadi itu kalau pola pikir saya. Jadi seandainya saya jadi Kakanwil itu ya tidak usah melimpah ke dosen, Anda rugi nanti. Saya tunjukkan yang jelek-jelek, rugi Anda. Dan Anda hidup di sana berat, akan bersaing dengan alumni-alumni dari luar negeri. Apalagi nanti jurnalnya harus jurnal internasional. Oh berat. Penak jadi penyuluh. Asal buat tulisan diakui, otomatis nanti penjenengan di situ menjadi salah satu anggota tim penilai. Nah, kan kalau penjenengan mengajukan, otomatis kan dipermudah dengan temannya. Oh ini gonku dewe,
tolong diluluske. Oke, nah kan gitu. Jadi diambil positifnya, gitu. Ya itulah kehidupannya seperti itu. Jadi dari kepangkatan turun rugi itu. Iya. Oleh karena itu, ya begitu pula nanti kalau ada penawaran belajar diterima aja. Malah kalau perlu usul pada dirjen, para penyuluh teladan-teladan itu diberi kesempatan beasiswa S3, nah, gitu. Sehingga nanti suatu saat akan terjadi regulasi bahwa penyuluh yang akan utama syaratnya harus S3, nah, gitu. Waktu itu beasiswa campur diancam ya Pak Yai. Kalau nggak selesai 3 tahun, selesai nanti selebihnya suruh bayar sendiri. Wah, repot. Iya. Biasanya ngoten niku biasanya. Ancaman itu dirubah menjadi peluang. Betul, ya. Gitu. Kan analisis SWOT ya. Jadi ancaman dirubah jadi peluang. Tidak semua orang dapat peluang. Bahkan jadi motivasi. Gitu. Saya dulu di S2 ya dibiayai Kanwil, terus di kampus ya saya dikira orang pinter ya, diberi biaya, saya diam aja. Saya tidak cerita, loh, saya di Kanwil diberi biaya oleh Kanwil, saya diam aja, saya terima aja. Akhirnya dapat double. Mengaku raya lo dikai begitu. Jadi ketika kuliah S2, saya tuh dikira pintar. Karena apa? Dosen-dosen saya melihat makalah seminar saya selalu mengambil buku-bukunya Pak Quraish Shihab. Wah. Iya. Saya ditanya, Profesor Abdurrahman Man'ud, Profesor Abu Jamil itu. Ini Pak Jen punya bukunya? Punya Pak. Wah gitu. Harus jawab mantap, punya. Tolong minggu depan dibawakan ya. Oh ya insya Allah. Minggu depan ketemu, mana bukunya? Aduh lupa Pak, lupa terus. Padahal buku-buku itu saya download dari beliau-beliau. Itu kan bukunya kan buku kelas tinggi semua ya, buku Quraish Shihab itu. Buku dari iya, dari Mesir, dari saya ditanya, punya bukunya ya Pak Jani? Oh punya Pak. Mana bukunya? Waduh lupa Pak. Oh, sorry Pak. Oh, lupa terus. Ya, makanya ketika beliau jadi kepala badan bank, ya saya jadi ceramah ada saya punya murid namanya Zainuri, katanya punya buku, ternyata kalau diminta lupa terus, padahal tak hapus itu. Ya. Dalam forum ilmiah kita harus mentahkikkan diri kita sendiri. Oh ya. Punya bukunya punya, gitu. Saya pinjem, oke Pak, insya Allah. Tapi orang di buku nih, lupa Pak. Nah, gitu aja. Lupa kan sudah dimaklumi. Lupa kok terus. Bisa saja Pak, setiap mau berangkat lupa saja. Padahal tidak punya bukunya. Jadi buku-bukunya Quraish Shihab, buku-bukunya Pak Qadri Azizi yang dari Chicago University itu saya gunakan, saya download, ya, saya cuplik materi sedikit-sedikit, tempelkan di situ. Nah, yang penting ada kutipannya bagus. Nah itu, jadi orang itu akhirnya percaya secara ilmiah. Jadi sekali lagi pendidikan yang bisa dinilai itu otomatis yang linear, terus ada surat izin belajar, seperti tadi tartib ya. Dari orang ke urung nikah wes hamil dulu. Nah, itu kalau diklat penghulu rame itu. Awas, diklat penghulu. Sekarang ini gejala meningkat bahwa remaja hamil sebelum menikah itu meningkat atau menurun? Ayo, saya tanya pada penyuluh. Ya, meningkat. Kalau meningkat, sejauh mana peran penyuluh? Wah, ini. Kalau saya jadi dirjen penyuluh, dirjen Bina Serang, penyuluh saya bubarkan. Ternyata anak hamil sebelum menikah semakin tinggi.
sejauh mana peranan penyuluh fungsional dan penyuluh non-PNS? Begini Bapak, kalau menurut saya, karena yang datang di tempat-tempat jamiah itu justru malah ibu-ibu. Tidak calon ibu, calon ibunya pada bekerja, berkarir sendiri-sendiri. Jadi penyuluh dalam menyampaikan itu malah justru ke ibu-ibu. Lah ibu-ibu tidak disampaikan kepada anak-anaknya calon catin-catin itu. Akhirnya apa yang disampaikan penyuluh tidak sampai pada catin-catin, hanya sampai pada ibu catin. Nah, pada saat mau menikah itu ada pemeriksaan. Di dalam pemeriksaan waktu yang singkat itu ternyata catin juga demikian. Dikasih bimbingan, dia malah seperti sudah dorak mangkat. Iya, dorak mangkat karena izin dari perusahaannya itu sulit. Ini dari Jepara itu kan banyak berdiri pabrik garmen itu. Iya. Jadi sulit. Oleh karenanya mohon maaf ini Bapak sampai sekarang ya sasaran kita masih di ibu-ibu. Kalau calon ibu masih banyak yang bekerja. Jadi ibarat bedil itu tidak pada sasaran, kena sasarannya. Iya. Ya. Oleh karena itu memang sulit ya. Jadi kalau begitu remaja itu tempatnya di mana? Di perusahaan. Maka harus ada tentunya sasaran binaan penyuluh itu di perusahaan. Di antaranya apa? Yaitu mencegah kehamilan sebelum menikah. Oh, gitu. Jadi kalau presidennya Gus Dur bisa marah, ini penyuluh tugasnya apa ini? Nanti saya biarkan nanti. Kalau Pak ya. Nyulai rodo-rodo. Pak Zainuri. Yang disuluh kok malah ibu-ibu itu. Ini Pak, pendapat saya kami Pak ya, terkait sejauh mana kaitannya dengan tugas kepenyuluhan yang ada di daerah-daerah khususnya di tingkat kecamatan, itu memang kemungkinan besar itu ada yang belum dimaksimalkan Pak, terkait dengan untuk pemberian bimbingan dan penyuluhan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena kalaupun di KUA yang saat sekarang ini itu rata-rata itu hanya pemeriksaan calon temanten. Kalau memang ya sebagian sudah dilibatkan antara penyuluh agama dan juga PLKB, BPKN, BPKBN itu kerjasama. Jadi antara dokter, rumah sakit, puskesmas dan penyuluh agama sudah sinkron. Dan juga ini ditekankan bahwa pelaksanaan pernikahan karena saat-saat sekarang ini kan banyak perkawinan perceraian Pak, sehingga tugas pokok fungsi penyuluh agama kalau bisa itu menekankan supaya yang namanya pernikahan itu adalah suatu peristiwa yang sangat sakral, sehingga jangan sampai ada kata istilah perceraian atau talak. Oleh karena itu adalah tugas penyuluh agama. Nah ya, oleh karena itu bukan hanya disaksikan oleh Pak RT, Pak RW, Pak penghulu, tapi disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Pak, maka ditekankan untuk menjalankan perintah Allah, hablum minannas wa hablum minallah. Itu Pak yang ditekankan karena perceraian itu karena akidah tauhid agamanya yang masih rapuh Pak. Dan juga terkait dengan unsur penilaian angka kreditnya, ini dari penyuluh agama juga kerjasama dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama juga sama-sama untuk mengarahkan, membimbing sehingga itu juga masuk angka kredit meskipun nilainya hanya 0,05. Tapi kalau dikalikan selama 1 tahun kurang lebih 300 berarti nilainya 3 gitu Pak. Nah, itu Pak ya. Terima kasih Pak. Jadi ininya nih tantangan penyuluh, 1, menekan tingginya kehamilan sebelum nikah. 1, 2, menekan semakin tingginya perceraian. Terus kira-kira menekan apa lagi ya? Menekan biaya. Nikah di bawah umur, Jadi, Pak. seandainya Gus Dur masih hidup, Gus Dur tidak marah. Loh, ada penyuluh kok kehamilan sebelum nikah meningkat, perceraian meningkat. Apa kerjanya penyuluh? Gus Dur bisa begitu. Oh gitu ya.
Ya, untung Gus Dur sudah almarhum. Nah, jadi jawabanmu kok gak podo pertanyaan nih. Ya gitu. Jadi itu sebuah tantangan, ya. Nah, tetapi menurut saya penyuluh ini kan memiliki fungsi koordinasi lintas sektoral. Sehingga semangat. Jadi penjenengan dalam mengatasi, misalnya mengatasi kehamilan sebelum menikah, itu ya tidak hanya pihak penyuluh, itu bekerja sama dengan pihak-pihak instansi yang terkait. Nah, gitu. Ya, yang kedua, bimbingan atau penyuluhan agama dengan pembangunan. Nah, ini mudah ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya di masyarakat tertentu. Ini suara apa ini? Suara angel wis. Kok kayak lagu Banyulangit ana swara. Iya, iya. Jadi bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan. Salah satu contoh keberhasilan Kementerian Agama. Dulu keluarga berencana itu kan menurut teks mereka itu ditolak. Tapi setelah dibahasakan dengan istilahnya apa ya, aspek keagamaan, maka para kiai-kiai itu bisa menerima. Nah, gitu. Jadi bimbingan penyuluhan agama dengan pembangunan ini harus istilahnya terpadu. Nah, gitu. Makanya logo-logo KB sekarang apa logo ini? 2 anak cukup. Nah, 2 anak cukup. Kalau dulu apa? 2 anak lebih baik. Baik. Iya. Berarti kan 2 anak lebih baik. Maka anak saya 3 ya. Nah, itu lebih baik. Ya. 2 anak lebih baik. Padahal membacanya tidak boleh wakof. Ya, itu kalau menurut MTQ ahkamul waqfi wal ibtidah. Ya. Gara-gara berhenti akhirnya ya maknanya 2 anak lebih baik. Nah, berarti lebih dari 1, lebih dari 2 itu baik. Akhirnya terjemahan seperti itu merubah 2 anak cukup. Kira-kira bisa menimbulkan tafsir yang lain enggak? 2 anak cukup. 2 anak cukup. Apa cukup 2 anak? Mustarok itu. Jadi makna mustarok ya. Jadi 2 anak cukup, apa cukup 2 anak? Gitu ya. 2 istri cukup, apa istri 2? 2 anak lebih baik. Berarti baik itu yang anaknya lebih dari 2. Baik banget. Gitu. Tapi kalau penyuluh memang idealnya anaknya lebih dari 2. Karena penyuluh itu kan orang-orang soleh. Sehingga generasinya kan generasi yang Allahu Akbar. Amin, amin, amin. Media suara ya. Masuk penyuluh kok anaknya 2, preman-preman anaknya di mana-mana kan ya. Akhirnya generasinya banyak premannya. Media suara berapa itu ya? Media suara kan bukan penyuluh. Senior penyuluh. Kalau media suara itu tidak masuk ranah itu. Ya, yang ketiga, pengembangan bimbingan atau penyuluhan. Pengembangan ini di sini ada poin-poinnya ya. Menemukan metode, menemukan pedoman, menemukan apa, gitu. Maka kalau penjenengan memiliki makalah-makalah itu dikumpulkan, nanti dijadikan pedoman ini. Seperti buku saya tadi kan ada ya, penyuluh sepanjang masa. Itu dulu pernah saya tawarkan Pak Dirjen. Gimana? Berani presentasi? Berani Pak? Oh, gitu ya. Jadi dulu saya sering menawarkan hal-hal yang kepada Depak Pusat. Pak, saya punya naskah seperti ini untuk para penghulu. Berani presentasi.
Berani Pak. Nah, nanti kan ketika presentasi kan dapat biaya transport pesawat PP, terus sebagai penyaji makalah ada nilainya. Nah, terus nanti dapat membuat sertifikat, minta tanda tangan. Jadi soal materinya berkembang, dilanjutkan dan tidak terserah. Yang penting jual naskah, nah, gitu ya. Nanti naskahnya dijual, nah gitu. Jadi sebaiknya penyuluh-penyuluh kalau punya materi-materi yang bersifat pengembangan itu ditawarkan ke Pak Dirjen, ya. Paling tidak Pak Kakanwil. Nah, nanti kan Pak Kakanwil kan, wah bagus ini. Apalagi Kakanwilnya bukan orang penyuluh, ya, ya gitu. Kakanwilnya mungkin habis siapa ya, bukan tidak pernah menyelami penyuluh. Nah, nanti kan taunya kan bagus gitu. Jadi kalau bisa begitu, memiliki produk tulisan ditawarkan ke sana. Nah, gimana kalau cara pembayaran? Ya jual naskah saja Pak. Gitulah. Nanti buat lagi. Nah, yang keempat masih unsur utama pengembangan profesi. Nah, yang tadi kita bahas tadi pagi itu seperti itu. Kemudian terakhir penunjang. Penunjang itu menjadi narasumber, menjadi penyaji makalah, menjadi peserta, menjadi moderator, menjadi panitia. Maka hendaknya Pok Jaluh itu dihidupkan. Penjenengan kemutan enggak ada sebuah pedoman atau tuntunan warfa bidhammin wa nasiban fadhan wajur kasron kadik ruh abdahu yasur. Ingat nggih bait ini, Alfiyah ini. Ini akan saya jelaskan dalam konteks di luar nahwu. Nah, gitu ya. Akan saya jelaskan dalam konteks di luar nahwu. Warfa bidhammin. Warfa angkatlah. Nah, itu bidhammin. Bidhammin bukan dengan doma. Apa? Domin itu maknanya apa? Perkumpulan. An-nikahu ad-dhamu. Ya, nikah itu perkumpulan. Jadi Pok Jaluh diangkat dengan sering adanya perkumpulan pertemuan. Wan siban fathan, tegakkan fathan dengan transparan, dengan keterbukaan. Wajur bikasron, berjalanlah dengan memecahkan kasroh itu pecah, memecahkan problema yang dihadapi. Nah itu, jadi ini namanya pemahaman alfiyah dalam konteks di luar nahwu, secara filosofi. Jadi Pok Jaluh hendaknya diangkat bersama dengan sering pertemuan perkumpulan, dengan bentuk ada seminar, ya, ada seminar dan lain sebagainya. Ya, kalau ada adzan kita berhenti atau terus? Jadi Pak Yai. Ya, kalau hadisnya itu bukan berhenti. Selesai. Idza sami'tumun nida faqulu. Faqulu ma yaqulul muadzin. Menirukan muadzin. Jadi kita dalam hati sambil menjawab muadzin. Nanti sebentar lagi kita selesai akhir. Nun sewu, saya ingatkan terutama yang sudah bisa masuk di LC, ya, nanti habis jam 3 atau jam berapa, di situ ada aplikasi self assessment. Itu sudah saya upload 5 soal, mohon dikerjakan. Paham nggih? Di dalam, ya itu ada self assessment. Itu ada, tolong diklik, nanti akan muncul 5 soal pilihan ganda. Kalau betul semua nilainya 100. Saya harapkan nilainya bisa 100 karena jawabannya sangat mudah. Sudah ada dalam slide PowerPoint jawabannya. Terus setiap akhir materi
Ya, materi 1, materi 2 berakhir. Di situ ada self assessment berupa 5 soal. Saya harapkan Bapak Ibu semua bisa masuk ke BLC sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, itu jadi nanti besok bisa berkembang lagi dengan materi-materi yang berkaitan dengan KTI. Ya, karena waktunya sudah cukup. Kemudian juga di situ ada aplikasi chat, ya. Silakan diklik. Barangkali nanti ada kesulitan saling sharing, nanti bisa kami jawab chatnya itu. Nah itu. Nun sewu. Sampun sedaya bisa masuk BLC nggih. Ada yang belum bisa, Pak. Oh, Bagian belum ya Pak Yai. Ada yang belum, Bapak. Oh gitu ya. Kalau yang belum ya enggak bisa. Ya masuk aja enggak bisa otomatis tidak bisa. Enggak bisa jawab. Ya. Tolong teman-teman yang lain membantu ya. Karena ada yang sudah bisa, otomatis yang lain pun mungkin kendala bisa diatasi. Mohon lewat WA group saling memberikan pertolongan pada teman-temannya sehingga diharapkan teman-teman bisa masuk BLC semua. Jangan pada kecelakaan. Ya, demikian. Mari kita tutup dengan bacaan Pak Yai. Untuk nyonsew ini tadi barusan lewat sebentar saya. Ada tugas nggak hari ini? Betul nanti? Tugas pun mengerjakan self assessment. 5 soal. 5 soal. Oke. Ya, monggo. Terus nanti akan saya buka di grup yang sudah menulis namanya sehingga saya tahu mana yang sudah bisa menjawab dan syukur menyebutkan dapat nilai berapa. Ya. Kalau nilainya bisa 100, saya senang sekali. Berarti dapat revisi. Ya, berarti soal itu bisa dicerna oleh peserta. Kalau sampai kok tidak ada yang dapat nilai 100, mungkin soalnya itu terlalu sulit. Jadi yang membuat soal. Ya, jadi jawabannya ada dalam PowerPoint. Ya, semua jawaban ada. Jadi asal penjenengan nanti sambil buka PowerPoint, oh jawabannya ini, nanti ada semua. Jadi biar nilainya 100, sehingga saya itu dianggap WI yang pintar mulang. Capek. Nanti akan saya laporkan, oh ini banyak yang nilai 100, ya berarti saya pintar mulang. Jadi kok nilainya kok jelek-jelek, wah bukan WI ini pintar. Ya, itu WI itu berarti tidak bisa mengajar. Nilainya jelek-jelek. Ya, demikian, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma insyaallah ila liqa ma'salamah besok pagi kita jam Amin. Jam 8 sudah masuk dalam meeting Zoom atau nanti ditolong dengan leng. Kata orang Banyumas itu leng. Iya. Iya. Berarti dibaca apa itu? Dibaca imalah. Iya, dibaca imalah. Tidak link tapi leng. Ya. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Mulai Yai Juhair. Assalamualaikum. Screenshot Mas Hatta. Monggo difoto. Difoto. Monggo. Difoto. Pengajar. Excel yang terbaik. Ya. Baik. Screenshot Mas Hatta. Oke. Mohon di-share di WA biar Bu Dokter tahu. Yang berangkat. Siap. Ya. Bung Hatta. Nggih, sampun nggih Bu Dokter nggih. Nggih.
Demikian. Hanya 35 yang ikut ini ya, nggak semua ikut ini, hanya 35 ini. Iya, tidak apa-apa. Iya. Vitamin. Ya, yang penting jalan, karena orang itu kan kegiatannya macam-macam. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yai, matur nuwun. Thank you. Sami-sami. Ilalikum. Wassalam. Amin, amin. Silakan ya, Bu. Ya, foto saya share di grup A. Oke, Ya. makasih. Bung Hatta. Oke. Bu Dokter, demikian. Bu Dokter lagi sibuk di grup sebelah kali. Iya. Bu ngobrol dulu. Ya, wan sholat asar dulu, Bung Hatta. Pun, mawon. Ya, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini apakah masih ada kegiatan? Setelah sesi ini? Ada tuh. Ya, selesai. Besok ya. Besok jam 8 besok. Iya, Jam 8 besok. Mungkin Pak. Terima kasih. Soalnya pasien mana? Soalnya pasien. Soalnya pasien belum di-share. Di PLC. Di PLC. Di bawah. Siap. Saya belum bisa masuk LBLC, saya belum bisa masuk ya dari kemarin. Dilihat itunya, emailnya. Sama. Wapri Bu Dokter mawon, Pak. Yang Dokter belum mawon. bisa masuk PLC. Ya, udah paham lah. Nanti yang belum bisa akses nanti bisa langsung komunikasi sama Dokter Elsie mawon. J, Wapri saja. Iya, gitu dulu. Assalamualaikum. Ya, minta Jepri Bu Dokter mawon. Tapi yang belum bisa masuk ke PLC khususnya ya. Kalau yang belum bisa masuk Sudah bisa semuanya berarti ini, Pak. Ya Pak, tolong japri saya, nanti saya tanyakan ke admin ya. Pak Daim sudah masuk ke PLC. Pak Daim. Baik Bapak Ibu, ini sudah selesai ya. Saya tutup ya. Terima kasih. Sudah, Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.